to my garden. Come play with me. Come to my garden. Come stay with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ebi di podcast Misteri Malam Jumat. Pada malam hari ini, sahabat saya, Mr. Aan akan membawakan cerita yang berjudul Orderan Tanpa Jiwa. Cerita ini dialami oleh Mas Dino yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek di terminal Kabupaten Tuban. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa subscribe di channel YouTube kami dan follow di Spotify kami. Selamat mendengarkan. Malam ini masih seperti malam biasanya. Lalu lalang kendaraan bus antar kota antar provinsi menyusuri dinginnya kabut malam ini. Perkenalkan, namaku Dino, seorang tukang ojek di terminal Tuban yang sehari-hari selain sebagai tukang ojek juga merupakan pekerja serabutan di pasar. Jika malam hari, motor inilah yang menjadi teman untuk berjuang mengais rezeki tambahan untuk keluarga kecilku. Bunyi klakson bus tiba-tiba membuyarkan kantukku, menandakan ada bus yang datang menurunkan penumpang di terminal. Tak kulihat banyak penumpang yang turun, hanya beberapa orang yang menenteng tas dan kardus bawaannya. Rekan-rekan tukang ojek yang lain pun berhamburan untuk berebut menawarkan jasanya kepada para penumpang itu. Melihat hal demikian membuatku pesimis untuk mendapatkan pelanggan malam ini. Karena mengingat bus tadi merupakan bus terakhir yang singgah di terminal untuk malam ini. Astagfirullahaladzim. Aku terkejut karena dari belakang kurasakan ada tangan yang tiba-tiba menepuk pundakku. Langsung saja aku menoleh ke belakang dan kulihat perempuan berparas cantik tersenyum sambil berkata kepadaku, "Mas,
bisa antar aku pulang nggak? Dengan semangat aku berkata, "Oh, jelas bisa, Mbak. Mau diantar kemana ya?" Perempuan itu pun menjawab dengan singkat, Ke daerah singgahan, Mas. Setelah negosiasi harga, aku pun bergegas menjalankan motor kesayanganku tanpa berpikir panjang. Jalanan yang kulalui malam ini tak seperti biasa. Tidak ada truk-truk yang lalu lalang melintasi rute ini. Hanya sesekali aku berpapasan dengan beberapa pengendara lain. Tapi anehnya, setiap kali ada pengendara lain yang berpapasan ataupun mendahuluiku, mereka selalu mengklakson dan berteriak-teriak seolah memberikan kode sesuatu. Aku pun berpikir, mungkin mereka iseng karena tahu yang kuboncengkan adalah cewek yang sangat cantik. Tak menghiraukan itu semua, aku pun asik dan tetap memacu motorku, menyusuri jalanan untuk segera mencapai tujuan penumpang cantikku ini. Ketika melewati sebuah persimpangan jalan besar, aku bertemu dengan beberapa kerumunan pemuda yang nongkrong di warung pinggir jalan. Dan ternyata salah satu di antara mereka adalah teman lamaku yang bernama Darto. Kulihat dan kudengar mereka berteriak dan memberikan kode kepadaku. Din, Dino, Din, berhenti. Kamu lagi bonceng siapa? Lagi-lagi aku pun tak menghiraukan mereka. Hanya aku balas dengan klakson dan lambaian tangan. 15 menit berselang, akhirnya sampailah aku di depan sebuah rumah di dekat pertigaan di daerah singgahan. Perempuan yang jadi penumpangku itu pun meminta untuk diturunkan di sana, karena itu adalah rumahnya yang dituju. Dia pun turun dan memberikan upah sesuai dengan harga yang disepakati. Dengan senang, uang itu langsung kumasukkan ke saku celanaku biar aman. Sebelum berpamitan, aku sempat mengajak bersalaman, tapi aneh kurasa, tangan perempuan itu terasa dingin dan kaku. Dan kemudian kulihat perempuan itu masuk ke halaman rumah besarnya itu. Dengan perasaan gembira karena sudah mendapatkan rezeki malam ini, aku pun beranjak pulang untuk segera beristirahat di rumah. Cukuplah rezeki yang kudapatkan hari ini. Di tengah perjalanan pulang, sampai di persimpangan jalan yang tadi aku bertemu dengan pemuda dan salah satu temanku yang bernama Darto. Mereka menghadang untuk menghentikan laju motorku. Aku pun berhenti dan berkata, "Ada apa nih? Maaf, aku sudah capek, aku pengen segera pulang." Temanku Darto itu pun menghampiriku sambil membabi buta memberikan pertanyaan kepadaku. "Din, yang kamu bonceng tadi siapa?" Aku pun jawab dengan santai, "Penumpang toh, cantik bukan? Gimana?"
Dengan raut kurang percaya, Darto pun kembali berkata, "Yakin, Din, yang kamu bonceng tadi cewek?" Aku pun berkata dengan santai dan bangga, "Yakinlah, aku saja melihatnya dengan jelas dan menurunkan pas di depan rumahnya. Rumahnya besar loh." "Emang di mana rumahnya?" Darto bertanya penuh selidik, dan ku jawab, "Rumahnya itu di dekat pertigaan, 15 menit dari sini. Rumahnya besar." Seketika Darto memegang tanganku dan dengan bergetar dia berkata penuh keyakinan padaku, "Din, sebenarnya yang kami lihat tadi itu kamu sedang memboncengkan pocong." "Dan daerah yang kamu sebut tadi itu rumahnya, sebenarnya itu adalah kuburan besar yang ada di sana." Aku pun seakan tak percaya. Langsung saja kurogoh saku celanaku untuk melihat uang yang tadi dibayarkan oleh cewek tersebut. Dan ternyata hal yang mengejutkan pun terjadi. Lembaran uang yang kumasukkan saku tadi tiba-tiba saja berubah menjadi lembaran dedaunan yang mengering. Tubuhku pun terasa lemas, layu tak berdaya, dan tiba-tiba aku tak sadarkan diri. Demikian cerita malam ini di podcast misteri malam Jumat. Apabila kamu memiliki cerita misteri, bisa mengirimkan ke email kami di zutuban.id@gmail.com. Jangan lupa juga ikuti kami di YouTube kami dan follow kami di Spotify. Ikuti terus podcast misteri malam Jumat. Selamat malam.